Kucing bersepatu boot. Ini adalah sebuah kisah dari masa lampau, masa di mana ada hewan-hewan ajaib yang dapat berbicara. Masa itu, ilmu sihir dan raksasa adalah hal biasa. Ada seorang penggiling tepung yang mempunyai 3 orang anak laki-laki. Istrinya sudah lama tiada. Setiap hari, ia bekerja hanya dibantu oleh anaknya yang bungsu, sementara kedua anaknya yang lain hanya bermalas-malasan. Si penggiling tepung hidup sangat miskin, sehingga ketika ia meninggal dunia, ia hanya bisa mewariskan sebuah mesin penggiling, seekor keledai tua, dan seekor kucing hitam. "Bagianku adalah mesin giling," kata si sulung. "Bagianku adalah keledai," ucap si tengah. "Dan seperti biasa, aku selalu mendapat sisanya, seekor kucing," keluh si bungsu. Dan ketiga bersaudara itu berpisah dan mencari peruntungannya masing-masing. "Kini tinggal kau dan aku, kucing. Entah apa aku bisa memberimu makan, karena mencari makan untukku sendiri saja susah," ujar bungsu pada kucing hitamnya. "Berhentilah mengeluh, Tuan. Tuan sangat beruntung memiliki aku, sebab aku akan mengubah nasib Tuan dengan satu syarat. Tuan harus selalu memberiku sepasang sepatu boot berwarna merah yang terbuat dari kulit sapi terbaik," kata kucing. Si bungsu tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Wah, kau bisa bicara, kucing yang aneh. Tapi bila membelikanmu sepasang sepatu boot terbaik, itu sama saja dengan menghabiskan semua simpananku," jawab si bungsu. "Jangan khawatir, aku akan mengembalikan uang Tuan berkali-kali lipat banyaknya." Akhirnya, kucing mendapatkan sepasang sepatu boot merah seperti yang selalu ia inginkan. Sepatu boot itu kuat dan ringan, sehingga membuat kucing bisa berlari lebih cepat. Ia segera pergi ke ladang dengan membawa sebuah karung besar. Di tengah-tengah ladang, kucing menaruh sebuah wortel segar dan cepat-cepat bersembunyi di belakang semak-semak. Tak lama kemudian, hap, 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 datanglah seekor kelinci gemuk mengambil wortel yang ditaruhnya dan bluk. Dengan sigap, kucing menangkap kelinci itu dengan karung. Diikatnya karung itu, lalu ia pergi ke istana raja. "Yang mulia, bangsawan Marquis de Carabas mengutus hamba untuk memberikan hadiah ini pada baginda raja," ujar kucing sambil membungkukkan badan. "Sampaikan terima kasihku pada tuanmu," jawab raja dengan tersenyum ramah. Segera setelah si kucing pergi, raja menoleh kepada kepala pelayan dan berbisik, "Siapapun bangsawan ini, dia pasti kaya dan bermartabat, sehingga mengutus pesuruhnya dengan memakai sepatu boot sebagus itu." Esok harinya, kucing kembali lagi dengan membawa hadiah 2 ekor ayam hutan. Sehari setelah itu, ia membawa 3 ekor burung puyuh. Setiap hari selama 1 bulan, kucing datang ke istana dengan membawa hadiah untuk raja dan mengatakan bahwa semua hadiah itu adalah pemberian tuannya, Marquis de Carabas. Raja sangat senang dan menyanjung kebaikan hati majikan si kucing. Suatu hari, kucing mendengar kabar bahwa raja dan putrinya akan berjalan-jalan melewati tepi sungai.
Kucing segera mengajak si bungsu ke tepi sungai itu dan berkata, "Tuan, cepat lepas semua pakaianmu dan ceburkan dirimu ke air. Tetaplah berada di dalam sungai sampai aku kembali." Si bungsu kebingungan. Tapi ia menurut tanpa banyak bertanya. Tak lupa, kucing juga berpesan, "Ingat, mulai hari ini nama Tuan adalah Markus de Carabas." Dari kejauhan, tampak kereta kerajaan datang ke arah sungai. Kucing dengan sigap menyembunyikan pakaian si bungsu di balik rumput-rumput liar, lalu mulai berteriak keras-keras, "Tolong! Tolong! Bangsaan Markus de Carabas tenggelam!" Markus de Carabas. Raja segera menghentikan keretanya dan memerintahkan para pelayan untuk menolong si bungsu keluar dari sungai. Kucing bersepatu but menghampiri baginda raja dan berkata, "Saat tuanku sedang mandi, tiba-tiba gerombolan perampok datang mengambil pakaian, sepatu, dan semua miliknya." Raja menjadi iba mendengar cerita si kucing dan meminta kepala pelayan untuk kembali ke istana mengambil koleksi baju bagi si bungsu. Setelah si bungsu mengenakan pakaian terbaik milik raja, siapa sangka bahwa putra seorang penggiling tepung yang miskin benar-benar serupa dengan seorang bangsawan. Putri raja mengagumi ketampanan si bungsu. "Akhirnya, aku memiliki kesempatan untuk membalas semua kebaikan hatimu, Markus de Carabas," kata raja dengan penuh kehangatan. Si bungsu tidak mengerti apa yang diucapkan baginda raja. Jadi, ia hanya menjawab dengan mengangguk dan tersenyum. Raja memperkenalkan putrinya pada si bungsu, lalu memintanya bergabung bersama mereka naik kereta kuda. Si bungsu senang sekali dapat duduk bersanding dengan putri yang cantik jelita. Kucing lega karena sejauh ini rencananya berhasil. Tapi ia buru-buru berlari mendahului kereta kerajaan menuju padang rumput. Kucing bersepatu but berkata kepada para petani yang sedang memotong rumput, "Tak lama lagi kereta kerajaan akan melewati tempat ini. Jika raja bertanya siapa pemilik padang rumput ini, maka kalian harus menjawab, Markus de Carabas. Kalau tidak, raja akan memenggal kepala kalian. Apa kalian mengerti?" Para petani yang ketakutan itu mengangguk. Tak lama kemudian, kereta kerajaan melintas di tempat itu. Raja memandang padang rumput yang sangat luas dan hijau. Lalu, ia bertanya pada para petani, "Siapa pemilik padang rumput ini?" "Milik Markus de Carabas yang mulia," jawab para petani serempak. Si kucing terus berlari mendahului kereta itu dan pergi menuju ladang jagung. Kucing bersepatu but berkata pada para petani yang sedang bekerja mencabuti jagung, "Tak lama lagi kereta kerajaan akan melewati tempat ini. Jika raja bertanya siapa pemilik ladang jagung ini, maka kalian harus menjawab, Markus de Carabas. Kalau tidak, raja akan menggantung kalian. Apa kalian mengerti?" Para petani yang ketakutan itu mengangguk. Tak lama kemudian, kereta kerajaan melintas di tempat itu. Raja memandang ladang jagung yang kuning keemasan. Lalu, ia bertanya pada para petani, "Siapa pemilik ladang jagung ini?" "Milik Markus de Carabas yang mulia," jawab para petani serempak. Raja terkesima. "Markus de Carabas, lahan pertanian milikmu benar-benar luar biasa.
memuji-pujinya. Lagi-lagi, si bungsu hanya menjawabnya dengan mengangguk dan tersenyum. Sementara kereta kerajaan terus melaju, kucing bersepatu but pergi ke istana megah milik raksasa pemangsa manusia. Raksasa itu sebenarnya adalah pemilik padang rumput dan lahan jagung yang dilewati oleh raja. Tuan raksasa yang perkasa, hamba datang ke sini untuk menghormati kekuatan sihirmu yang termasyur. Tapi hamba harus melihat sendiri apa berita itu benar atau tidak, kata kucing dengan sopan. Orang-orang bercerita bahwa Tuan bisa berubah diri menjadi seekor naga. Benarkah itu? Oh, jadi kau meragukan kemampuanku? Jawab raksasa marah. Boom! Tiba-tiba di hadapan kucing menggeliat seekor naga merah yang besar dengan mata setajam pisau. Kucing bersepatu but kaget luar biasa. Untung saja ia gesit sehingga berhasil luput dari semburan api yang keluar dari mulut naga. Baiklah, kini aku percaya. Tapi apa Tuan juga bisa mengubah diri menjadi seekor tikus kecil? Sebab badan Tuan begitu besar, tanya kucing ketakutan. Mudah sekali, geram raksasa. Lalu, boom. Kini di hadapan kucing muncul seekor tikus kecil yang lucu dan menggiurkan. Hap! Secepat kilat, kucing bersepatu but melahap tikus itu dan tamatlah riwayat si raksasa. Tepat saat kereta kerajaan berada di depan pintu gerbang istana, kucing telah menanti di teras untuk menyambut rombongan Baginda Raja. Selamat datang di rumah bangsawan Markus de Carabas, ucap kucing bangga. Raja benar-benar terkesima melihat istana yang indah itu. Si kucing memperlihatkan seluruh sudut istana kepada Baginda Raja, sementara bungsu dan putri raja berkeliling di taman bunga. Meja makan telah dipenuhi oleh hidangan lezat yang disiapkan oleh pelayan-pelayan istana atas perintah kucing. Mereka semua duduk mengelilingi meja dan menikmati santapan dengan sukacita. Raja semakin mengagumi si bungsu yang kaya raya namun murah hati. Tanpa berpikir panjang, Raja bertanya pada si bungsu, Markus de Carabas, apakah kau mau menikah dengan putriku dan menjadi mantuku? Si bungsu dan sang putri sangat terkejut mendengar pertanyaan Baginda Raja. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Mereka sama sekali tidak keberatan karena sejak awal bertemu si bungsu telah jatuh cinta pada putri raja dan demikian juga sebaliknya. Pasangan itu menikah tepat hari itu juga. Putra seorang penggiling tepung yang dulu miskin, kini hidup sebagai bangsawan de Carabas yang makmur dan memiliki istri seorang putri raja yang cantik. Dan tentang si kucing bersepatu but, ia tetap setia melayani tuannya sampai akhir hayat.